Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anakku semua. Halo, di sini Pak Wahid akan menjelaskan di bab 2 ini koordinat kartesius, dan ini berada di part 2. Part 2 ini nanti akan dibahas adalah kedudukan garis pada bidang kartesius. Oke. Nah, untuk part yang sebelumnya atau part 1 itu bisa teman-teman klik di video sebelum ini. Oke, langsung saja. Di pertama, ini tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti Pak Wahid mengharapkan setelah mempelajari bab ini, nanti siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan garis pada bidang kartesius. Oke, lanjut. Yang pertama, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini di sini ada garis-garisnya. Ada L1, L2, L3, L4 begitu ya. Dan selanjutnya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke. Nah, di sini garis-garis yang sejajar sumbu X itu ada L1, L2, L3, dan L4. Oke, kita bahas ya. Sejajar di sini adalah garis yang apabila ini nanti dibentangkan atau dipanjangkan itu tidak akan bertemu seperti itu. Nah, sedangkan ini X di sini sumbu X kalau ditarik lurus ini lurus terus, dan L1, L2, L3, L4 ini kalau ditarik lurus seperti ini itu tidak akan bertemu dengan X ini gitu ya, tidak akan bertemu dengan garis X. Jadi garis-garis yang sejajar itu ya ada L1, L2, L3, L4, itu garis-garis yang sejajar. Selanjutnya, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ini juga L1, L2, L3, dan L4. Kalau sejajar itu garis yang tidak akan memotong gitu ya. Jadi seperti rel sepur. Jadi di sini sejajar rel sepur. Gitu. Kalau tegak lurus ya sumbu Y kan yang ini yang tegak. Nah, sedangkan L1 itu yang ini. Nah ini dikatakan garis-garis yang tegak lurus. Kenapa nih bisa dikatakan tegak lurus? Ya karena tegak lurus itu kalau misal kita bentangkan seperti ini, nah di sini akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Oke, kalau di total ini di sini ada 180 derajat. Nah, makanya ini disebut garis tegak lurus. Nah, yang ini tegak lurus dengan ini. Itu ya. Di sini 90 derajat, 90 derajat. Oke, saya lanjutkan. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini masih ya di konteks yang berbeda. Nah, ini pertanyaan dibalik garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini, yang tegak ini. Sedangkan sejajar seperti tadi definisinya itu seperti rel sepur. Nah, garis yang seperti rel sepur itu dengan Y berarti ada M1, ada M2, ada M3, dan juga ada M4 seperti itu. Oke, setelah itu saya lanjutkan lagi garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu juga M1, M2, M3, M4. Tegak lurus itu yang seperti ini ya. Seperti ini, dimana di sini itu sudutnya 90 derajat, sini 90. Jadi total ada 180 derajat. Nah, di sini yang mencerminkan seperti itu yang dengan sumbu X. Berarti ada di sini, terus ada di sini juga, dan ada di sini serta di sini. Oke, seperti itu.
Lanjut, saya lanjutkan di yang selanjutnya. Ini garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu sudah jelas di situ N1 dan N2. Gitu ya. Yang namanya garis memotong ya jelas garis yang bertemu dan ya nabrak istilahnya. Ini memotong seperti itu. Nah, ini N1 kan. N1 ini memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y itu di sini. Seperti itu. Sedangkan yang N2 juga memotong sumbu X di sini dan sumbu Y-nya juga di sini. Nah, ini adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Begitu. Oke, kita coba di soal-soalnya. Soal-soal kedudukan garis pada bidang kartesius. Nah, di sini terdapat garis-garis, ada K, ada garis L, garis M, dan garis N. Seperti itu. Yang pertama yang ditanyakan tuh garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X yang sejajar, tadi yang sejajar itu kalau kita bentangkan tidak akan pernah bertemu atau rel sepur seperti itu ya. Jadi untuk garis-garis yang sejajar dengan sumbu X ini itu ada garis K dan garis L gitu. Berarti di sini jawabannya yang D, K dan L. Kalau M dan N itu bukan ya, karena ini tidak sejajar dengan sumbu X, tapi tegak lurus dengan sumbu X. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y di sini berarti yang ini, yang tegak. Karena yang dicari yang sejajar berarti yang seperti rel sepur. Jadi ada M dan ada N. Berarti garis M dan N. Yang mana nih? Ya, yang A seperti itu. Kalau yang K dan L ini jelas bukan karena nanti akan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya di nomor selanjutnya. Oke. Sini garis M dan garis N ini, M dan N adalah dua garis yang M dan N. Garis ini kalau kita lanjutkan itu tidak akan pernah bertemu gitu ya. Jadi di sini sudah jelas ini seperti rel sepur. Karena ini seperti rel sepur, sudah jelas bahwa garis itu garis yang sejajar gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini garis N dan garis K adalah dua garis yang N itu yang ini dan K itu yang ini. Ini adalah dua buah garis itu yang bertemu. Berarti udah jelas ini bukan sejajar. Berarti ini berada di berpotongan atau tegak lurus. Kalau berimpit itu sudah pasti bukan. Karena kalau berimpit itu plek jadi satu. Jadi seperti ini, terus ini ditimbali. Seperti ini. Itu berimpit. Seperti itu. Nah, kalau ini karena di sini itu ditarik N-nya demikian hingga N-nya itu di sini membentuk sudut 90 derajat dan ini juga membentuk 90 derajat. Maka dari itu ini itu tegak lurus gitu ya. Berdasarkan penjelasan tadi bahwa ini adalah tegak lurus. Kalau berpotongan itu hanya seperti ini, tapi di sini sudutnya tidak 90 derajat begitu. Oke, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Ini adalah soalnya garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, sumbu Y itu berarti yang ini. Nah, yang ditanya itu adalah garis yang berada di sebelah kanan berarti yang ini, garis N. Kalau di sebelah kiri berarti M. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana?
ya yang B. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya, garis-garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, ini sama soalnya, berarti jawabannya itu yang sebelah kanan sumbu yaitu yang N, begitu. Oke, nah cukup sekian video dari Pak Wahid. Nanti kita lanjut di bab-bab berikutnya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.